Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 farmakologi molekuler ingin menerangkan tentang reseptor glukokortikoid. Sebelum mulai ke materi, kami di sini ada beberapa anggota. Yang pertama Ahmad Syafi'i, Angestia Yakina, Kunima Sohati, Rifa Inur Hidayat, dan Tiara Indah Lestari. Materi yang pertama yaitu apa sih reseptor glukokortikoid? Yaitu senyawa steroid adalah senyawa golongan lipid yang memiliki struktur kimia tertentu, yaitu memiliki 3 cincin sikloheksana dan 1 siklopentana. Suatu molekul steroid yang dihasilkan secara alami oleh korteks adrenal tubuh dikenal dengan senyawa kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri digolongkan menjadi 2 berdasarkan aktivitasnya, yaitu glukokortikoid dan mineral kortikoid. Glukokortikoid memiliki peranan pada metabolisme glukosa, sedangkan mineral kortikoid memiliki aktivitas regulasi elektrolit. Selanjutnya, pada manusia, glukokortikoid alami yang utama adalah kortisol atau hidrokortison, sedangkan mineralokortikoid utama adalah aldosteron. Aksi senyawa glukokortikoid sangat luas karena memengaruhi sebagian besar sel dalam tubuh. Antara lain yaitu yang pertama, menstimulasi gluconeogenesis dengan menyintesis enzim-enzim yang meningkatkan sintesis glukosa seperti glukose 6-fosfat sehingga meningkatkan konsentrasi glukosa dan glikogen yang berasal dari metabolisme asam lemak dan protein. Kemudian memiliki efek katabolisme protein pada jaringan ikat, otot, lemak, dan kulit sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada anak-anak. Selanjutnya memicu apoptosis dan mengurangi survival, diferensiasi, dan proliferasi berbagai sel-sel inflamatori, termasuk limfosit dan makrofag, menghambat fungsi leukosit dan makrofag sehingga memberikan efek imunosupresan. Lalu memiliki efek antiinflamasi melalui penghambatan metabolisme asam arakitonat dan lain-lain. Selain itu, aksi glukokortikoid pada reseptornya juga ada yang bersifat transrepresi. Kompleks glukokortikoid reseptor dapat menghambat transkripsi gen dengan cara berikatan langsung dengan GRN negatif yang dijumpai pada daerah promoter gen yang menyandi protein seperti proopiomelanokortin, A-fetoprotein, dan gen prolaktin yang mendasari aksi pleiotropik glukokortikoid. Aktivitas transrepresi juga dijumpai pada penghambatan fungsi transaktivasi berbagai faktor transkripsi, di antaranya aktivator protein I dan NVKB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor transkripsi ini sangat penting untuk meregulasi ekspresi gen Pro131 inflamasi. Dengan demikian, penghambatan ini dapat menyebabkan penghambatan sintesis berbagai proinflamasi seperti IL-1, IL-2, TNF-A, dan interferon Y.
Aktivasi genomik. Aktivasi genomik glukokortikoid pada reseptornya melibatkan transaktivasi dan transrepresi yang dapat meningkatkan sintesis protein-protein proinflamasi. Ini merupakan mekanisme aksi obat golongan glukokortikoid sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Obat golongan glukokortikoid yang biasa disebut juga obat-obat golongan kortikosteroid hingga saat ini masih menjadi obat utama dalam mengatasi penyakit-penyakit inflamasi dan gangguan sistem imunitas. Peristiwa inflamasi yang merupakan 1-3-2 respons tubuh terhadap cedera, infeksi, atau adanya benda asing dalam tubuh melibatkan peranan sebagai mediator dan sitokin. Karena itu, salah satu cara mengatasi penyakit inflamasi adalah menekan produk mediator atau sitokin atau menyekat kerja mediator. Seperti yang telah disebutkan di atas, obat golongan kortikosteroid merupakan antiinflamasi yang poten karena dapat menghambat transkripsi gen berbagai sitokin dan mediator sebaliknya, meningkatkan transkripsi gen senyawa antiinflamasi. Selanjutnya ada mekanisme aksi obat kortikosteroid sebagai antiinflamasi. Mekanisme aksi obat kortikosteroid sebagai antiinflamasi. Kortikosteroid memicu sintesis lipokortin 1 yang menghambat kerja fosfolipase A2, mengubah fosfatidilkolin menjadi asam arakidonat sehingga mencegah pembentukan mediator inflamasi. Kemudian ada efek kortikosteroid pada transkripsi gen. Tabel di bawah ini menjelaskan terdapat protein yang transkripsi gennya ditingkatkan dan protein yang transkripsi gennya itu ditekankan. Selanjutnya yaitu obat golongan glukortikoid dan perbandingan sifatnya dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya yaitu review jurnal. Judul jurnal: Ekspresi dan aktivasi reseptor glukortikoid serta ekspresi Hertz-Shock protein 90 pada sel limfosit penderita sindrom nefrotik idiopatik. Jurnal Kedokteran Brawijaya. Tahun 2009, volume 25, nomor 3. Pendahuluan. Respon terhadap terapi glukortikoid adalah indikator yang penting untuk perjalanan penyakit. Penderita SNRS mempunyai prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan peranan penderita sindrom nefrotik yang sensitif dengan terapi steroid. Yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peranan reseptor glukortikoid dan HPS 90 pada respon terapi sindrom nefrotik dengan melihat perbedaan ekspresi dan aktivasi GR pada SNRS dan SNSS serta ekspresi HPS 90 pada sitoplasma dan nukleus limfosit penderita sindrom nefrotik. Metode penelitian ini mengkaji ekspresi dan aktivitas GR serta ekspresi HPS 90. Penelitian ini menggunakan rancangan cross-seksional. Dari review jurnal yang tercantum, hasilnya itu karakteristik sampel penderita menggambarkan karakteristik penderita sindrom nefrotik idiopatik yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil uji beda menunjukkan perbedaan bermakna ekspresi GR, HSP 90 sitoplasma, dan HSP 90 inti antara kelompok SNSS dan SNRS. Ekspresi GR dan HSP 90 siklopentana pada SNRS lebih rendah dibandingkan dengan pada SNRS. Kemudian diskusinya, hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang bermakna pada ekspresi GR antara SNRS dan SNSS. Pada SNRS didapatkan ekspresi GR lebih rendah dibandingkan dengan SNSS. Kemudian, kesimpulan dari review jurnal tersebut yaitu dari penelitian didapatkan perbedaan yang bermakna ekspresi GR antara kelompok SNRS dan SNSS.
di mana ekspresi GR pada kelompok SNRS lebih rendah. Tidak didapatkan perbedaan yang bermakna pada aktivasi GR antara kelompok SNRS dan SNSS. Didapatkan perbedaan yang bermakna ekspresi HSP 90 di sitoplasma antara kelompok SNRS dan SNSS. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, kami ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.